Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atala Revisan Saki, nomor absen 7 dari kelas 10 KA. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan rangkuman beberapa materi informatika yang telah dipelajari, yaitu tentang komputasi mandiri dan manual, proses mencari, ekosistem periksa fakta, serta keamanan jaringan dan media digital. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melakukan komputasi atau pengolahan informasi. Komputasi manual adalah proses menghitung atau memecahkan masalah secara langsung menggunakan kemampuan manusia tanpa alat bantu digital seperti menghitung angka dengan kertas dan pensil. Sedangkan komputasi mandiri adalah proses pengolahan data menggunakan komputer atau perangkat digital secara otomatis sehingga pekerjaan bisa dilakukan lebih cepat dan akurat. Saat mencari informasi, kita memanfaatkan mesin pencari seperti Google yang bekerja dengan mengumpulkan dan mengurutkan data dari internet agar kita dapat menemukan jawaban yang relevan dengan kata kunci yang kita masukkan. Namun banyak informasi di internet membuat kita harus berhati-hati, sehingga kita perlu memahami ekosistem periksa fakta, yaitu sistem atau langkah-langkah untuk memastikan apakah informasi tersebut benar dengan cara mengecek sumber, membaca isi secara kritis, dan membandingkan dengan sumber lain yang terpercaya. Selain itu, memahami keamanan jaringan dan media digital juga sangat penting. Keamanan jaringan membantu melindungi perangkat dan data kita dari ancaman seperti peretasan atau pencurian data. Sementara keamanan media digital mengajarkan kita dengan cara menggunakan internet dengan aman, misalnya dengan menggunakan sandi yang kuat, tidak membagikan informasi pribadi sembarangan, dan berhati-hati terhadap tautan mencurigakan. Serta memahami materi-materi ini, kita bisa menjadi pengguna teknologi yang lebih cerdas, aman, dan bertanggung jawab. Selanjutnya adalah materi tentang array, yang akan saya jelaskan beserta dengan beberapa studi kasus yang telah saya sediakan. Oke, jadi sekarang aku punya studi kasus nih. Pada suatu hari, kelas 10K akan menghadapi asas informatika. Setelah selesai, guru membagikan nilai seperti berikut: 80, 75, 90, 85, dan 88. Di sini aku punya 4 instruksi. Yang pertama, simpan nilai-nilai tersebut ke dalam array. Yang kedua, menampilkan semua nilainya. Yang ketiga, menghitung rata-rata nilai. Dan yang terakhir, menampilkan nilai tertinggi dan terendah. Oke. Sebentar ya. Oke. Yang pertama, kita menyimpan nilai-nilai tersebut dalam array dulu. Jadi, kita simpan nilai-nilainya. Nah, simpan nilai-nilai ini berarti kita mengdeklar dulu nilai-nilai dari array tersebut. Misal nilai titik 2, kok titik 2 sih? Sama dengan atau titik 2 juga bisa sih. Lalu kurung seperti ini, dan nilai-nilainya tadi 80. Di spasinya pakai koma ya teman-teman. 75, selanjutnya 90, 85, dan 88. Oke, ini arraynya ada 5 ya teman-teman. Selanjutnya, yang kedua, kita menampilkan seluruh nilainya. Menampilkan seluruh nilai. Di sini kita pakai yang namanya print. Print ini bertujuan untuk kita menampilkan seluruhnya ketika print ini bertujuan untuk menampilkan sesuatu yang kita ingin tampilkan ya teman-teman. Misal di sini kita menampilkan nilai, berarti print misal nanti kita memunculkannya daftar nilai titik 2. Misalnya di sini yang ingin kita tampilkan di spasi dengan koma, lalu kita munculkan nilai seperti yang di sini ya teman-teman. Nilai. Oke, ini jika kita coba run atau run, nanti akan muncul di sini daftar nilai 80, 75, 90, 85, dan 88. Oke, karena
ini cuma yang instruksi pertama dan kedua, selanjutnya kita instruksi ketiga, yaitu untuk menghitung rata-ratanya. Karena di Python nggak ada yang spesifik untuk rata-rata, jadi kita menggunakan yang pertama kita jumlahin dahulu, lalu kita bagi dengan jumlah data yang kita simpan di nilai ini. Jadi yang pertama kita tulis dulu hitung rata-rata. Oh iya, untuk tagar ini tuh agar memisahkan antara kode dengan judul kodenya ini ya. Hanya untuk menghitung rata-rata, kita pertama di-declare dulu. Misal rata. Oh iya teman-teman, kalau misal mau di spasi, misal ini daftar nilai, kan ini nggak pakai spasi. Terus kalau mau di-declare, kalau spasi itu nggak bisa ya, jadi harus diganti pakai underscore. Misalnya misal rata-rata, terus kita sum untuk menjumlahkan, misalnya nilai. Sum nilai maksudnya apa? Jadi semua di sini kita jumlahkan. Terus selanjutnya kita pakai bagi. Kita bagi dengan kode len. Len itu jumlah untuk ininya ada berapa gitu. Kan ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti len nanti akan dibagi. Jadi nanti jumlah ininya akan bagi dengan 5. Len nilai. Oke, setelah itu kita jangan lupa munculin juga dengan kode print. Lalu dikasih ininya kata nilai T2, tidak dikasih koma, lalu diberi kata. Oke, ini adalah instruksi yang ketiga. Selanjutnya instruksi yang keempat, yaitu untuk memunculkan nilai tertinggi dan nilai terendah. Jadi yang pertama kita mendeklar dulu nilai tertinggi dan nilai terendahnya. Tapi jangan lupa kita beri judul dulu agar mudah. Jika tidak, boleh saja aslinya ya. Dari nilai tertinggi dan terendah. Oke, yang pertama kita buat nilai terendah dulu. Nilai terendah kita menggunakan kode max. Lalu dalam kurung nilai. Selanjutnya nilai tertinggi yaitu min nilai. Lalu jangan lupa juga kita print nilai terendah dan juga kita print dulu nilai terendahnya dulu ya. Nilai terendah, koma, nilai terendah. Selanjutnya kita print nilai tertingginya. Print nilai tertinggi. Koma, nilai
underscore tertinggi. Oke, kita coba teman-teman. Oke, nilai tertinggi sama dengan min nilai. Berarti, oh, bentar teman-teman. Ternyata kebalik. Ini juga ada lupa underscore-nya. Ini nilai terendah harusnya pakai min. Maaf teman-teman, pusing. Kayaknya mak. Oke, kita coba lagi. Oke, berhasil ya teman-teman. Tapi di sini kurang dari 2-nya. Biar samain ya. Kita coba lagi. Oke, berhasil ya teman-teman. Oke, selanjutnya aku akan menjelaskan kode-kodenya untuk sum, len, max, sama min. Kalau sum itu untuk menjumlahkan semua data yang ada di dalam ininya. Di sini kan ada 80, 75, 90, 85 dan 88. Ini nanti dijumlahkan, lalu ada garis miring ini untuk membagi dengan len atau jumlah data yang ada di sini. Karena di sini ada 5, berarti ininya dijumlahkan lalu dibagi 5 dan menjadi 83,6 untuk rata-ratanya. Hanya untuk max ini untuk mencari nilai tertinggi yang ada di data tersebut. Untuk min itu untuk mencari nilai terendah. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan. Dari materi yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan banyak nilai dalam satu variabel. Sehingga lebih rapi dan mudah diolah. Melalui studi kasus nilai ulangan, kita bisa melihat bagaimana array membantu kita menampilkan data, menghitung rata-rata, dan menemukan nilai tertinggi maupun terendah dengan kode Python yang sederhana. Dengan memahami cara kerja array dan contoh penerapannya, kita dapat mengolah data lebih cepat, lebih efisien, dan lebih terstruktur dalam pemrograman. Sekian dari saya, Atala Rafizan Saki, dari kelas 10 KA. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.